Gorontalo, tanah yang merdeka 3,5 tahun lebih dulu dari Indonesia. Tanah yang pada 23 Januari 1942 menyatakan bebas dari penjajahan bangsa asing, menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang ada di Gorontalo sambil menunggu terbentuknya pemerintahan pusat. Gorontalo adalah bagian dari negara ini yang tidak perlu dipertanyakan nasionalismenya. Senantiasa merasa sebagai manusia yang bertanggung jawab mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Disinilah saya lahir, disinilah saya dibesarkan, dididik di bawah warisan budaya yang sangat cocok dengan nilai-nilai Pancasila, budaya berkehidupan yang berketuhanan, berperikemanusiaan, bersatu, berdemokrasi kerakyatan, budaya yang berkeadilan sosial. Walaupun begitu, ketika menjadi provinsi baru, pemekaran dari Sulawesi Utara di tahun 2000, Gorontalo masih menjadi daerah yang miskin, masih prasejahtera. Sebagai salah satu wakil rakyat Gorontalo, saya sadar bahwa saya ikut bertanggung jawab untuk memajukan daerah ini. Dengan potensi kekayaan alam serta bermodalkan kultur yang luhur, mestinya rakyat Gorontalo menjadi lebih mandiri, berdiri di kaki sendiri, berdaulat di negeri sendiri, lebih unggul dan sejahtera. Sekarang kami sedang memulainya. Gorontalo merupakan provinsi yang relatif baru hasil pemekaran daerah Sulawesi Utara. Gorontalo ditetapkan sebagai provinsi pada tahun 2001 dengan kota Gorontalo sebagai ibu kotanya. Provinsi Gorontalo berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di bagian barat, dengan Provinsi Sulawesi Utara di bagian timur, Laut Sulawesi di utara, dan Teluk Tomini di selatan. Jumlah penduduk Provinsi Gorontalo saat ini mencapai hampir 1,2 juta jiwa, tersebar di 5 kabupaten dan 1 kota madya. Masing-masing Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bualemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango, dan Kota Gorontalo. Pada pemilu legislatif 2014, daerah pemilihan Gorontalo meloloskan 3 calon legislatif terpilih menjadi anggota DPR RI. Masing-masing Dr. Insinyur Fadel Muhammad dari Partai Golkar dengan perolehan suara 163.054. Dr. Andus H. Rumkono dari Partai Golkar dengan 117.831 suara. Dan El Nino M. Hussein Mohi dari Partai Gerindra yang memperoleh 37.512 suara. Masyarakat Gorontalo memiliki ciri budaya yang kental dengan nilai-nilai luhur yang mencakup nilai persaudaraan, kesetiaan, dan kepeloporan, sebagaimana diperlihatkan oleh pahlawan nasional asal Gorontalo, Nani Wartabone, semasa perjuangan kemerdekaan Indonesia di awal tahun 1940-an. Hari ini pun, nilai-nilai luhur tersebut tetap hidup di kalangan atau di tengah-tengah masyarakat Gorontalo, dan ini coba diwujudkan oleh tokoh muda asal Gorontalo, El Nino M. Hussein Mohi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014-2019 dari Partai Gerindra. Nah pemirsa, dalam episode Suara Daerah Pemilihan Suara Dapil kali ini, kami mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat siapa El Nino M. Hussein Mohi dan apa saja langkah-langkahnya dalam kepeloporannya di daerah pemilihannya, yaitu di daerah atau Provinsi Gorontalo ini. Kami ajak Anda untuk mengikutinya bersama-sama. Berdasarkan agenda awal, El Nino M. Hussein Mohi siang hingga sore hari ini dijadwalkan melakukan sosialisasi program 4 pilar kepada warga desa Mamungaa di Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango,
hampir 3 jam perjalanan dari kota Gorontalo. Namun ternyata El Nino memutuskan untuk mampir dulu menemui sejumlah konstituennya, yaitu warga nelayan di Kelurahan Talu Molo di wilayah pantai Teluk Tomini di pinggir kota Gorontalo. Assalamualaikum Pak El Nino. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu nih ketemu Pak akhirnya di sini kita Pak. Pak El Nino. Siap. Saya sama kawan-kawan ini datang dari Jakarta TV datang Gorontalo, Mas. Lagi ngobrol-ngobrol nih Pak ya. Kenalin Iya, Pak, ini. kenalin Pak. Saya Ahmad Sudirwan Pak. Ngobrol kita Pak. Silakan jangan mengganggu pembicaraan Bapak-bapak Pak. iya. Pak El Nino. Iya. Lagi ngobrolin apa tadi Pak ketika saya salah tadi nih Pak? Enggak, ini lagi ngomongin, lagi bercanda sih tadi, tapi ini lagi ngomongin kapal. Ada bantuan-bantuan kapal dari kementerian, karena bantuannya besar, jadi harus ada surat izin untuk operasionalisasi dari kementerian. Apa termasuk kapal ini Pak? Ya, ini juga termasuk salah satu kapal bantuan yang Baru. dari pemerintah. Baru. Jadi untuk sekarang kan memang agak susah nelayan-nelayan di sini. Kenapa itu untuk susahnya, Pak? pengurusan izinnya. Ini Karena Pak, kalau Bapak nih, Pak. Ada iya, Pak El karena Nino nih, kalau Pak. untuk 32 GT itu 30 ke atas pengurusannya harus ke pusat. Harus Sedangkan pusat. Belum waktu yang dibutuhkan di sana, kan itu juga memerlukan ongkos. Jadi Bapak telah menyalurkan aspirasi Bapak kepada anggota Dewan kita, Pak El Nino, paling tepat sudah Pak. Iya. Gimana Pak? Apa yang kira-kira bisa dilakukan ini Pak El Nino Pak? Ya, pertama adalah bahwa yang pertama itu sistemnya. Iya. Di satu kementerian, di satu ngasih bantuan, tapi yang satu nggak ngasih izin. Mestinya bantuan itu sama izinnya sekalian gitu. Susah Iya amat dong. gitu kan ya. Baru kementerian logis ya, yang baru sama logis gitu kan, kan. ya, Pak. Jangan dikasih bantuan, habis itu orang itu ngurus lagi ini itu Ke gitu. pusat pula lagi, Pak? Pusat jauh banget gitu kan. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita lah bantulah ini Aan dan teman-teman yang ada di sini. Baik. Ya kita Luar biasa. coba bagaimana caranya supaya bisa izinnya bisa cepat lah gitu. Yang kedua masalah misalkan kalau untuk bak-bak ikan bantuan, misalkan ada bak-bak ikan, biasa kan ada itu bantuan itu, tapi bobotnya biasanya terlalu berat diangkat, itu juga menjadi kendala. Biasanya kan kalau ada bak ikan diletakkan di situ agak berat kan, sedangkan dia kan terbuat dari bambu, jadi pasti turun agak ke dalam. Itu kalau bisa dibuat agak ringan, cuma kualitasnya yang lebih oke lah. Itu dari mana Pak An? Kayaknya yang begini belum ada bantuan dari pemerintah. Harusnya ada satu paketan gitu. Iya, tapi biasa cuma dikasih kapal. Biasanya cuma Karena yang begitu nggak bisa diproyekkan, Pak. Iya Pak. Kita bervisi gitu di pantai selatan itu nelayan-nelayannya ini ada bisa mengakses aplikasi yang bermanfaat bagi mereka. Kita berencana begini, kita mau bangun satu pemancar tower signal yang kuat, yang bisa menjangkau sampai 70 km atau sampai 100 km ke laut. Oh iya. Supaya apa? Supaya mereka kalau ada di laut itu bisa juga bisa akses komunikasi segala macam, telepon, SMS, bisa WA, bisa medsos dan lain-lain. Bisa selfie juga Pak ya? Bisa Pak. Bapak. Mereka bisa selfie, misalnya dapat Keluarga, Pak, ikan ya? besar dia Besar. selfie di situ Oh, kan iya, bisa. iya. Nah, maksudnya adalah bahwa itu satu hal. Kita berharap para nelayan ini itu kita bisa instalkan kepada mereka punya HP itu satu aplikasi yang khusus untuk mereka. Di aplikasi itu satu, mereka bisa punya panic button-nya gitu. Kalau ada apa-apa di laut, tiga Jadi, hal. Tombol darurat ya Tombol Pak? darurat. Tombol darurat. Panic button ya, tombol darurat. Satu, kalau ada kriminalitas. Dua, kalau ada kecelakaan. Oh iya, bisa, Pak? Di Bisa. aplikasi? Tiga, kalau misalnya ada bencana alam gitu. Nah, ketika dia satu orang nelayan kalau dapat signal, dia pencet itu tombol yang ada di HP-nya gitu, teks gitu. Walaupun di tengah laut nih? Walaupun di tengah laut. Iya. Seluruh nelayan radius misalnya 30 km dari dia itu mendapatkan pemberitahuan, notifikasi bahwa ada Kejadian, Pak. peristiwa di sana. Dan dia harus menolong orang itu. Karena ini kan panic button itu kan permintaan tolong. Iya. Kayak SOS gitu kan. Itu berarti bisa juga dimonitor oleh aparat keamanan Oleh nih, Pak? Polair,
Polair. oleh Angkatan Laut yang ada di sini, Basarnas ada, kita sambungkan, Bakamla kita sambungkan gitu loh. Pak Elnino senang sekali tapi Pak. Iya. Tapi kami dengar juga setelah dari sini Bapak ada rencana untuk Iya. semacam doa bersama kemudian berbuka di Iya. Bolango ya Pak ya. Saya mau ajak lah sekalian lah ya, kita tuh sebentar lagi mau ke Bone Bolango untuk buka bersama. Siap. Sekaligus Terima kasih, Pak. doa begitu. Iya, Pak. Namanya di sini Aurua, Aurua. haul Iya, untuk Pak. para Aurua. nenek moyang kayak haul gitu. Haul ya, Tahlilan Pak. Iya. Untuk para nenek moyang kita. Oke. Baik Pak, nanti kalau memang udah mau jalan kami akan mengikuti Bapak ke Bone Bolango Pak nanti nih. Oh iya, Ya. oke. Baik. Gimana Bapak masih mau ngobrol-ngobrol silakan. Ya, saya silakan. maaf nanti Ya Pak, silakan Pak. Saya masnya tunggu di istirahat mobil, aja Pak, ya. dulu, Saya nanti, ya. tunggu di sini Pak sambil Bapak baiklah. nanti siap Ya. ngobrol ya Pak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Menarik sekali program-program dan gagasan-gagasan yang telah dicanangkan oleh Elnino M. Hussein Mohi. Layak untuk digali lebih dalam lagi, juga guna mengetahui sejauh mana semua program dan gagasannya direspon oleh warga Gorontalo. Namun, sebelum itu perlu melihat interaksi Elnino M. Hussein Mohi saat bertatap muka langsung dengan masyarakat dalam acara sosialisasi 4 pilar. Ini merupakan salah satu kegiatan yang rutin dijalani oleh para anggota DPR RI di dapil mereka masing-masing, tak terkecuali bagi Elnino M. Hussein Mohi. Di lapangan ini lebih dari 500 warga mengikuti pemaparan tentang 4 pilar sambil menanti saat berbuka puasa bersama wakil mereka di DPR RI, Elnino M. Hussein Mohi. Saya ingin bicarakan tentang dua hal. Yang pertama tentang Pancasila dan yang kedua tentang keadaan negara. Akhir-akhir ini ada orang yang sedang mencoba untuk menghilangkan Pancasila, tetapi Pancasila itu orang sudah saling menuduh siapa yang anti Pancasila. Ada yang bilang ngana anti Pancasila, dia bilang bukan ngana yang anti Pancasila. Lalu kemudian dalam perdebatan itu, dorang kasih bakalai ini rakyat Indonesia seakan-akan Pancasila itu berlawanan dengan agama. Inilah ibu bapak kekeliruan yang terjadi. Padahal Pancasila itu sumbernya dari mana? Pancasila ini bukan ada beken, bukan di karang-karang oleh yang disebut tadi Panitia 9, oleh para pendiri negara. Pancasila itu adalah rumusan, hanya rangkuman dari nilai-nilai luhur yang ada di Republik Indonesia ini, yang bekas jajahan ini Belanda. Nilai apa yang paling sama, yang paling mendasar dan sama di seluruh Indonesia? Yang pertama adalah nilai luhur ketuhanan, agama. Jadi kalau ada yang bilang Pancasila berarti anti agama, atau orang yang beragama atau anti Pancasila, itu keliru. Itu adalah provokator-provokator yang sengaja mengadu domba orang Islam dengan orang Islam. Mengadu domba orang Islam dengan yang bukan Islam yang ada di Indonesia ini. Sejak menyelesaikan kuliah di STT Telkom Bandung hingga memutuskan menekuni karir sebagai jurnalis pada akhir 1990-an, Elnino M. Hussein Mohi telah melahirkan berbagai pemikiran dan gagasan untuk memajukan masyarakat, terutama kaum muda di Gorontalo. Proses itu terus berlanjut hingga ia menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Daerah Provinsi Gorontalo
dan berlanjut sampai dirinya terpilih pada tahun 2009 menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD mewakili Gorontalo. Keberhasilan El Nino menjadi anggota DPD RI mengundang banyak kekaguman karena dicapai dengan biaya yang sangat kecil, hanya bermodalkan spanduk saja. Namun sejatinya semua itu dicapai oleh El Nino karena ia telah memiliki modal sosial yang berlimpah, terutama jaringan dengan berbagai kalangan masyarakat. Salah satu sosok yang sangat memahami visi El Nino M. Hussein Mohi tak lain sahabat lamanya, Syamsu Panna. Menurut Syamsu yang kini mengelola El Nino Center, di antara banyak gagasan orisinil El Nino adalah konsep digitalisasi sebuah desa agar memberi manfaat besar bagi warganya. Pembangunan desa digital ini di Desa Lamahu, Kabupaten Bone Bolango, dimulai pada tahun 2016 bekerja sama dengan salah satu BUMN yang memberikan sebagian dari dana CSR-nya. Kemarin itu kita mencoba menggagas program yang baru yang memang belum ada dan ternyata yaitu Desa Digital Lamahu itu digitalisasi sebuah desa termasuk pelayanan desanya dibikin digital semua berbasis Android, lalu siskamlingnya juga berbasis digital dan pelayanan kesehatannya berbasis digital, dan alhamdulillah itu menjadi hal yang baru pertama kali di Asia. Bagi El Nino M. Hussein Mohi sendiri, adakah hal spesifik yang mendasari gagasan membangun desa digital ini? Desa digital itu untuk apa? Untuk memberikan contoh. Sebenarnya ini kan kita hanya ingin mengatakan kepada pemerintah Indonesia, ini niatnya nih. Kita itu ingin mengatakan kepada pemerintah Indonesia bahwa kalau kita bangun desa dengan cara ini murah, efektif, keren, dahsyat, bagus sekali. Pokoknya begitulah gitu. Bisa murah pula, murah begitu. Tidak harus dengan dana yang besar sekali. Tersedianya fasilitas ini tentu saja diterima oleh warga Desa Lamahu dengan rasa sukacita. Mereka mengaku sangat senang karena banyak manfaat yang mereka rasakan. Iya, saya bangga sekali karena di sini bisa membantu aktivitas kita untuk mengakses internet, terutama untuk kita sebagai mahasiswa itu sangat membantu, dimana kalau misalkan kita membutuhkan internet untuk mengakses tugas-tugas kita, terutama tugas kampus yang mendadak untuk dikerjakan. Jadi dengan adanya internet ini saya rasa sudah sangat membantu kebutuhan kita sebagai masyarakat. Ada semua, memang teknologi itu bermanfaat orang banyak, sampai untuk petani juga bermanfaat. Ya, ada manfaatnya kalau pakai CCTV begitu, ya orang pencuri tidak kelihatan. So kurang yang untuk berbuat kejahatan di sini. Tidak berani lagi. Ya, kalau dari sisi keamanan ya, pertama dari sisi keamanan, ini kita udah 3 kali kerjasama di Polsek Tapa, dan Bolango Selatan belum ada Polsek. Itu kita ada rekaman gitu, ada kejadian di desa ini kehilangan, gitu. Ada yang maling atau apa gitu. Jadi kita kerjasamanya dengan Polsek, udah 3 kali kejadian yang Polseknya itu terbantukan dengan adanya kamera yang ada itu di desa. Sebenarnya Pak? Perlu sebenarnya itu. Saya dampingi itu anak-anak Polsek itu polisinya sampai jam 1 malam loh di sini. Sampai pelakunya tertangkap. Sampai pelakunya tertangkap. Minimal dia ada data tambahan dari sini.
Beberapa tahun lalu tak terbayangkan bahwa Gorontalo akan dikenal sebagai desa pertama di tanah air, bahkan di Asia, yang memanfaatkan teknologi informasi atau IT yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga desa secara gratis. Banyak pihak mengakui bahwa El Nino meraih semua pencapaian ini karena kedekatannya dengan semua lapisan masyarakat, terutama kalangan akar rumput, berkat kemampuan berkomunikasinya yang efektif. Ada teori waktu saya kuliah yang menyebutkan bahwa dua hal yang penting dalam komunikasi politik. Yang pertama adalah prinsipnya, the most powerful political message is the non-political one. Pesan politik yang paling kuat adalah pesan yang bukan politik. Dan yang kedua, the more personal, the more powerful a political message. Pesan politik yang lebih kuat adalah yang lebih personal. Nah, saya harus meramu ini untuk menjaga hubungan baik dengan konstituen sambil bekerja dengan baik di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Pak. Alhamdulillah. Ya, sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat-sehat semua ini toh. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. El Nino M. Hussein Mohi dikenal sebagai sosok bersahaja. Namun masyarakat Gorontalo juga mengenal dirinya sebagai orang yang ramah, mudah bergaul, dan berkomunikasi dengan semua kalangan, termasuk para pemuda dan remaja. Iya, sejak tahun 2009 kita nih yang pertama, sebenarnya kita tidak membangun fisik. Kita tuh prioritasnya adalah pada pembangunan manusia dan budaya. Yang kita lakukan dari 2009 ketika saya DPD sampai sekarang saya DPR 2014 ke sini. Yang pertama adalah memprioritaskan untuk membantu anak-anak yatim piatu yang sedang sekolah di SD, SMP, SMA dan sedang kuliah. Itu kita bantu mereka itu untuk di samping bantuan yang instan gitu untuk bantu semesteran atau apa begitu untuk beli baju, kita juga bantu mereka mengubah pikirannya, mengubah mentalitasnya, mengubah semangatnya, kita beri motivasi dan kita bantu supaya dia menjadi mandiri. Tentu tidak 100% anak-anak itu jadi mandiri. Dari banyak anak dan mahasiswa yang kita bina, yang menjadi mandiri itu saya bisa bilang sekitar 20%. Yang benar-benar jadi mandiri. Tapi itu sudah jauh lebih baik, nggak usah semuanya. Satu orang pun saya udah puas. Tapi apalagi sampai 20%, cukup banyak yang bisa jadi mandiri. Yang kedua adalah membangun kultur itu dengan melakukan diskusi-diskusi, membangun kembali pengetahuan sejarah dan nilai-nilai budaya dengan anak-anak muda di kampung-kampung. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membangun
budaya yang modern tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai luhur yang ada, baik nilai luhur Gorontalo maupun nilai luhur bangsa Pancasila dan lain-lain. Aktivitas El Nino M. Hussein Mohi, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra di daerah pemilihannya di Provinsi Gorontalo ini berlangsung tanpa henti, sekalipun di dalam bulan puasa, terutama pada malam hari. Kali ini El Nino didaulat untuk menyampaikan materi kunci di hadapan hampir 1.000 mahasiswa. Saudara-saudara sekalian, biaya bandwidth yang dibayarkan oleh provider-provider di Indonesia setiap tahun ke negara-negara seperti Singapura, Hong Kong, dan Amerika, maksudnya Cina, Singapura, Cina, dan Amerika, itu mencapai 43 triliun setiap tahun. Saudara-saudara, apa yang ingin saya katakan? 43 triliun dihabiskan oleh rakyat Indonesia, dikasih untuk memperkaya orang di luar negeri, bangsa lain, negara lain. Kita perkaya dengan uang kita untuk apa? Untuk menjadikan kita orang punya anak-anak dan kita orang punya diri sendiri menjadi dungu. Kalau mau revolusi 4.0, revolusi digital di Indonesia, maka yang mestinya menjadi prioritas utama pemerintah adalah kedaulatan data, kedaulatan informasi. Tidak perlu lagi seharusnya kita beli-beli bandwidth sampai ke Amerika. Mestinya kita punya super server yang ada di sini, dan bandwidth itu harus kita yang ciptakan kontennya. Amerika yang baru bandwidth ke sini. Pemaparan Pak El Nino tadi sangat bagus, karena dengan apa yang sudah dijelaskan Pak El Nino tadi bisa kita kembangkan di Gorontalo ini ya. Jadi bisa kita jalankan juga tentang teknologi informasi di sini. Harapan saya ke depannya Pak El Nino itu bisa memberikan kesempatan untuk anak-anak remaja yang ada di Gorontalo yang mempunyai kreativitas, yang bisa membuat aplikasi bisa memberikan mereka pekerjaan yang lebih baik. El Nino M. Hussein Mohi membuktikan konsistensinya dalam upaya menyerap aspirasi para konstituennya di Dapil Gorontalo yang sangat luas ini. Sekaligus tak henti menyumbangkan gagasan dan ikhtiar besar untuk masyarakat Gorontalo. Kini, El Nino mencanangkan gagasan digitalisasi nelayan bersama Kementerian Kominfo. Idenya adalah membangun jaringan signal 4G yang akan membantu para nelayan dalam menangkap ikan hingga mencapai kawasan laut sejauh lebih dari 70 km dari pantai Gorontalo. Visi El Nino M. Hussein Mohi, anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang duduk di Komisi 1 ini sangat jelas, yakni mendorong ikhtiar untuk memajukan masyarakat Gorontalo agar mampu menjadi insan-insan yang unggul dan pada gilirannya membawa Provinsi Gorontalo menuju kesejahteraan yang diidamkan bersama. Talo potumulo lau sambela idamango di papa mari dulu. Pemirsa, Benteng Otanaha ini dibangun pada tahun 1525 dan telah dinyatakan oleh pemerintah sebagai Taman Purbakala. Benteng Otanaha ini dapat pula dipandang sebagai simbol atau representasi dari daya tahan orang-orang Gorontalo dan karakter mereka yang terus melestarikan nilai-nilai luhur yang diturunkan dari generasi-generasi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, El Nino M. Hussein Mohi,
dengan jelas atau dengan baik sekali menggambarkan karakter tersebut, dan dia telah menyatakan bahwa dengan modal atau prinsip-prinsip nilai-nilai luhur yang diwarisi secara turun-temurun dari Gorontalo ini, dia akan terus berusaha untuk memberikan kontribusi guna memajukan provinsi ini dan mensejahterakan masyarakat Gorontalo. Sampai di sini dulu episode Suara Daerah Pemilihan atau Suara Dapil kali ini. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa.